Mas Anom, Mas Anom. Sehat selalu ya, alhamdulillah, nggih, doa panjenengan. Maaf melenceng dari tema. Kenapa makam Sunan Bonang kok ada 3? Yang benar yang mana? Terus makam Mbah Soleh Ngampel malah ada 9. Mohon pencerahannya, terima kasih. Mas Anom, nggih. Makam Mbah Sunan Bonang itu ya ada yang mengatakan 4, ya macam-macam tergantung lah. Tapi yang surah al-istifadhah di Kauman Tuban. Tapi kalau berhubungan dengan kediaman itu ya di Bonang Lasem Rembang, Jawa Tengah. Itu karena Sunan Ngampel ya berada di Ngampel. Ya, Sunan Muria ya berada di daerah Muria. Sunan Ngerang ya ada di Ngerang, bukan di Pekuwon. Ya. Sunan Prawoto ya di daerah Desa Prawoto. Ya. Di Tuban itu kan nggak ada. Ya. Desa Bonang kan nggak ada. Jadi aslinya ya wallahu alam itulah ya, surah al-istifadhahnya itu ya di Tuban itu. Karena Tuban dikepung ya oleh para pencoleng-pencoleng sejarah itu. Ya. Kemarin itu saya sepekan yang lalu survei langsung, masih tambah lagi malah ya. Diapi mana ya? Di Jar-Jarno itu malah jumlah makam-makam Mbak Alawi itu tambah banyak ya di sana. Saya keliling hutan-hutan itu. Maskeran saya, nggak ada yang kenal saya. Tambah akeh maneh. Nah itu. Lah, nanti kalau lama-lama dikepung di situ, ya yang bener ya malah di Bonang Lasem Tuban itu. Saya pernah ke sana itu. Oke. Begitu. Jadi kok ada 3, yang bener yang mana? Nah, yang bener ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Yang benar yang mana? Ya sama seperti makamnya Imam Ali, makamnya Imam Husain, ya Nabi Hud, ya Nabi Soleh, itu ya nggak asli semua. Yang asli makamnya Kanjeng Nabi malah. Nabi Ibrahim itu juga asli. Itu. Jadi terus yang benar yang mana? Ya Allah alam. Nanti kalau saya benarkan yang Bonang, yang Tuban tersinggung. Kalau saya benarkan 100% Tuban, yang Bonang tersinggung. Kalau Mbak Wian itu lemah, masih kaul yang lemah, doif lah ya, doif. Tapi kalau memang sesuai dengan fakta sejarah, memang ada makam dan rumahnya, bekas pesantrennya, masjid peninggalannya dirubah menjadi masjid yang bagus sekarang ini, agak naik ke atas. Itu saya ke sana, ada bekas sumur, ya sumur itu enggak sat, sumurnya agak gede gitu, dibuat sumbernya itu bagus airnya, ya itu peninggalan asli ya di situ. Kalau cerita-cerita dicolong, disirep, dibawa ke oleh muridnya yang berasal dari Madura, terus karena ombak besar terdampar di Tuban, langsung dikuburkan di Tuban, itu ya itu kan berdasarkan versi-versian itu tadi. Nggih, begitu nggih Pak Mas Anom. Terus masalah makam Mbah Soleh Ngampel itu bagaimana kok ada 9? Makam Mbah Soleh Ngampel itu ada 1. Mbah Soleh itu sebenarnya nama pertama, nama setelahnya bukan Mbah Soleh. Mbah Soleh, Soleh itu orang yang soleh, sing apik, sing tukang jaga masjid, marbot masjid, rese-rese masjid. Kalau ceritanya misalkan satu orang dimakamkan 9 kali karena karomahnya Mbah Said Ali Rahmat, ya nggak benar seperti itu. Kalau yang cerita dari leluhur saya nggak seperti itu kan ya ditambah-tambahi sendiri lah, tambah-tambah sendiri. Kalau misalkan Mbah Bolong, Mbah Sonaji seperti itu ya harus diklarifikasi dulu ya dari sumber yang lebih mendekati kebenaran. Kalau menurut saya, itu cuma menurut saya, itu adalah makam 9 orang yang secara turun-temurun bekerja sebagai marbot masjid. Apakah berurutan? Ya mungkin ya tidak. Yang nyapu masjid tidak hanya 1 orang. Dulu itu makam sebelah kalangan itu kan masuk ke makam Mbah Hasan Gipo sama Mas Mansur, ya Mas Mansur nggih, pendiri Muhammadiyah pertama itu dilewati ya. Jadi sebelah kalau timur berarti sebelah utara ya. Kan sebelah utara ya. Sebelah utara dulu ya masjidnya nggak sebesar sekarang ya. Depan agak utara dimakamkan di situ, dijejer gitu, 9. Urut mana? Ya coba dikali. Ya kalau memang dimakamkan 9 1 orang, ya nggak bisa lah.
Nah, nanti wah, ya itu nggak percaya karomah, ya nggak begitu. Nanti jenengan samakan saya dengan Mbak Alawi lah nanti. Ya sama seperti begini loh. Ketika Mbak Sunan Bonang memukul, misalkan tongkat ya, ini kolang kaling, pukul jadi emas. Apakah emas terusnya itu? Ya enggak. Ini hampir sama seperti ilmu hipnotis Romi Rafael. Hampir sama, mohon maaf, hampir sama. Nggih. Hampir sama. Jadi Romi Rafael termasuk mentalis Deddy Corbuzier itu sebenarnya ya bisa. Cuma Deddy Corbuzier itu sudah kadang dipegang sama Habib itu akhirnya mbok saiki. Statusnya kayak apa orang ngerti. Pasir sater itu bisa jadi emas menurut 100 orang yang dihipnotis oleh Romi Rafael. Bisa. Ya sama seperti itu gitu loh. Jadi dulu kan nggak ada nama hipnotis, itu kan nggak ada. Ya ilmu, tapi itu karomah. Apakah Sunan Bonang ilmu sihir? Ya enggak. Cuma itu sementara untuk merubah pandangan mata. Bahwa ilmu itu ada yang goib, tidak terlihat mata, dan ada yang terlihat mata. Itu. Maksudnya seperti itu. Lah waliullah itu ya karomah. Itu karomah. Jadi apakah emas seterusnya? Ya enggak. Ya kalau jadi emas semua ya akhirnya jadi bahan campuran es campur minuman, akhirnya dodol es campur, akhirnya jadi bisa beli emas. Itulah seperti itu. Ya sama seperti ketika Mbak Sunan Kali datang ke Mbak Sunan Pandanarang bawa tanggul, dikira pengemis ya, jual rumput ya, tiba-tiba mana ini tegelnya di sini saya mau macul. Tuh cerok tarik bongkahan emas ya kan. Masuk emas makin nukuri mampi caranya lah. Ilmu apa lah? Ini ada tekniknya, ada caranya, gitu. Nih. Jadi apakah itu jadi emas teman seterusnya? Ya enggak, ya enggak. Sama seperti itu. Jadi ketika ada cerita Mbah Sunan Derajat di Paciran Lamongan itu ada Tanjung Kodok, ya. Itu bentuknya, coba lihat. Batu-batu seperti kodok itu dulu tentara kodok semua. Yang mengerahkan adalah Mbah Raden Kosim Sunan Derajat. Nah ini kadang-kadang berlebihan. Misalkan ini gua Pamijahan, misalkan dulu adalah sidang Wali Songo di sana. Akhirnya ketemu setiap malam melalui Jongko Sukma dan sebagainya. Jangan berlebihan seperti itu. Ilmu dan teknologi terkini mampu mengakses, membahas, mengudari ilmu-ilmu yang ruwet pada masa lalu. Ya, sama seperti 9 makamnya Mbah Soleh ini. Jadi itu makamnya 9 orang yang soleh. 9 orang yang bekerja sebagai marbot masjid. Orangnya ya soleh, wong jenenge wong bekerja ngresi masjid kanggo salat, ya mesti wong soleh gitu. Jadi Mbah Soleh sampai ping 9. Itu nggih. Demikian nggih.